Ya bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani rahimakumullah. Di dalam amal yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita dan disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah dalam setiap amalan-amalan yang terasa berat untuk kita lakukan, ketahuilah ternyata kemurahan dan karunia Allah itu kita diberikan amalan penggantinya. Di antara salah satu amalan yang berat kita lakukan, seperti misalnya salat malam, lalu jihad, berpuasa, haji dan umrah, atau kita sedekah mungkin. Ternyata karunia dan rahmat Allah itu Allah memberikan kepada kita penggantinya. Kita ambil misalnya di antara salah satu amalan yang terasa berat mungkin kita lakukan adalah salat malam. Salat malam adalah ibadah yang luar biasa keutamaannya. Bahkan salat yang paling afdal setelah salat wajib itu adalah salat malam. Namun apabila kita tidak memiliki waktu atau karena kita ketiduran lalu kita tidak sempat salat malam, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan kita penggantinya. Apa aja amalan-amalan yang paling setara dengan salat malam? Satu, yaitu salat Isya dan subuh secara berjamaah. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, "Man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail." Barang siapa yang salat Isya secara berjamaah, pahalanya seolah-olah dia salat malam setengah malam. Wa man shallat subha fi jamaah, dan barang siapa yang salat subuh secara berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, pahalanya itu seperti dia salat malam semalam suntuk. Subhanallah, ikhwatal iman. Pernahkah kita salat malam semalam suntuk? Mungkin sulit bagi kita. Sampai Umar bin Khattab berkata, "Aku menjaga salat Isya dan subuh berjamaah lebih aku cintai dibanding aku salat malam semalam suntuk." Ini yang pertama. Yang kedua, di antara amalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita pahalanya setara dengan salat malam, yaitu kita memiliki akhlak yang mulia. Ikhwatal iman rahimakumullah. Akhlak yang mulia ini adalah sebuah ibadah yang dijelaskan Nabi begitu banyak keistimewaannya. Sampai Nabi pun diutus, salah satunya tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Bahkan Nabi dipuji oleh Allah karena akhlaknya yang mulia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau memiliki akhlak yang mulia. Karena itu seorang muslim yang memiliki tingkah laku perilaku yang mulia, memiliki akhlak yang mulia kepada temannya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, orang yang umurnya sepantaran dengan dia atau yang lebih kecil dari dia atau yang lebih usia dari dia. Kalau dia memiliki akhlak yang mulia, di antara keistimewaan dia memiliki orang yang akhlaknya mulia adalah orang yang sempurna keimanannya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajati qa'imil lail as-sa'imin nahar." Sesungguhnya seorang mukmin karena akhlaknya yang mulia mampu meraih derajat orang yang rajin puasa dan rajin salat malam. Karena itulah ikhwatal iman, perbaikilah akhlak kita. Lalu di antara amalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pahala, yaitu akhlak yang mulia, yaitu di antaranya itu adalah menyantuni janda. Menyantuni janda ini ibadah besar, ikhwatal iman. Tetapi kenapa dikasih ibadah yang besar? Karena tantangannya yang besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-sa'i 'alal armalati wal miskin." Orang-orang yang menyantuni para janda dan orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang dijihad di jalan Allah. Awil qa'imil lail, salat sepanjang malam. As-sa'imin nahar, puasa sepanjang siang. Makanya kalau kita tidak ikhlas, maka bisa-bisa jadi kita tidak mendapatkan apa-apa di sisi Allah. Inilah keistimewaan kita suka menolong saudara kita yang kekurangan, apalagi yang kesulitan. Karena apabila kita menolong saudara kita yang kesulitan, Allah pun akan berjanji menolong kita. Nabi sabdakan, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi." Barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, maka Allah akan membantu untuk memenuhi hajatnya dia. Lalu ikhwatal iman, di antara amalan yang dengannya Allah memberikan kita pahala setara dengan salat malam adalah membaca 100 ayat di malam hari.
100 ayat. Karena itu Nabi SAW bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin kutibat lahu kunutu lailah. Barang siapa yang membaca 100 ayat di malam hari, Allah catat dia salat malam sepanjang malam. Sepanjang malam. 100 ayat itu kita bisa lakukan. Misalnya Nabi setiap malam itu membaca As-Sajadah. Beliau juga membaca Al-Mulk. As-Sajadah itu 30 ayat, Al-Mulk 30 ayat. Lalu beliau membaca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Beliau membaca sebanyak 3 kali. Berarti totalnya 45. Berarti udah 100 lebih. Atau misalnya kalau malam harinya kita membaca surat Al-Kahfi. Dan Nabi SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi lailatul Jum'ah. Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dia akan diterangi cahaya antara satu Jumat ke Jumat berikutnya. Surah Al-Kahfi itu 100 ayat, 110 ayat. Berarti kita sudah lebih untuk membaca 110 ayat. Lalu di antara amalannya dengannya Allah memberikan kita pahala salat malam adalah berniatlah salat malam ketika kita mau tidur. Niat adalah barang dagangannya para ulama. Karena besarnya pahala ini kita di dalam niat, maka ketika kita berniat untuk bangun salat malam, lalu Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tertidur tidak sempat salat malam, maka kita pun akan dicatat pahala salat malam. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata firasyahu, barang siapa yang mendatangi tempat tidurnya, wa huwa yanwi an yaquma yusalli minal lail, lalu dia berniat untuk bangun salat malam, fa ghalabathu ainahu hatta asbaha, lalu dia tertidur sampai dengan waktu subuh, kutiba lahu ma nawa, Allah catat sesuai dengan niatnya. Wa kana naumu sadaqatan alaihi min rabbi azza wa jalla, Allah berikan dia pahala, Allah jadikan tidurnya itu sebagai sedekah baginya. Makanya usahakan setiap kita bangun atau ketika mau tidur, berniatlah untuk bangun salat malam. Dan yang lebih lagi, apabila kita ingin mendapatkan pahala ini, ajarkan kepada orang lain amalan ini. Karena kenapa? Apabila kita mengajarkan kepada orang lain amalan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dalu ala khairin kafa'ili. Orang yang menunjukkan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maka jadilah dimanapun kita berada sebagai orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Karena ilmu salah satu amalan yang akan terus mengalir bagi kita setelah kita meninggal dunia adalah wa ilmin yuntafa'u bih, yaitu ilmu yang diamalkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengamalkan amalan ini, dan semoga kita termasuk di antara orang-orang yang Allah mudahkan untuk senantiasa salat malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.